Oke, halo semuanya para calon-calon guru, calon-calon P3K yang akan sebentar lagi mengikuti tes P3K. Kali ini saya ingin membagikan mengenai jenis-jenis tes yang harus kita pahami terlebih dahulu ya. Nah, jadi sebelum kita mengikuti tes P3K ini, kita harus paham terlebih dahulu mengenai jenis-jenis tes yang akan diujikan pada saat kita mengikuti seleksi P3K. Oke, mari kita lihat. Yang pertama, ini adalah soal mengenai integritas, tes kemampuan integritas dan sosiokultural. Apa itu? Jadi tes ini adalah meliputi pertanyaan-pertanyaan itu tentang kemampuan integritas dan sosiokultural yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan dan kesenian. Nah, jadi soal-soal ini dia biasanya terkait dengan pembangunan sosial, kemudian ketertiban sosial, kebudayaan nasional Indonesia, budaya lokal, serta konflik antar suku. Nah, jadi soal ini dia lebih membahas mengenai kebudayaan-kebudayaan nasional ya secara umum Indonesia ataupun budaya lokal yang ada di sewilayah Indonesia. Nah, jadi ini adalah jenis soal pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita mengikuti tes. Kemudian jenis soal yang kedua ini adalah jenis soal manajerial. Nah, jadi untuk jenis soal manajerial ini dia lebih menekankan kepada pertanyaan tentang fungsi dan tujuan manajemen, kemudian kemampuan manajemen waktu. Ini juga mengetes kita tentang kepemimpinan, target pemasaran produk, psikologi, keorganisasian. Nah, jadi untuk manajerial ini dia lebih kepada kemampuan kita untuk memanajemen waktu, baik dalam hal berbagai macam hal. Itu dia. Ini adalah soal mengenai manajerial, kemampuan memanajemen. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah jenis tes yaitu kompetensi teknis. Nah, jadi jenis soal ini meliputi apa saja? Ini meliputi tentang pertanyaan mengenai kemampuan kompetensi teknis, antara lain mencakup soal tentang pengetahuan calon guru, tentang sistem ajar kepada siswa dan bagaimana penilaian yang seharusnya diberikan guru kepada kinerja siswanya. Nah, jadi untuk teknis ini dia lebih kepada teknis bagaimana cara kita mengajar di dalam kelas ya, bagaimana caranya para guru memberikan nilai kepada siswa, kemudian terkait juga dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran sebagai seorang guru. Nah, jadi ini adalah jenis soal yang ketiga yaitu tes kemampuan kompetensi teknis, khususnya dalam bidang guru. Kemudian yang keempat itu adalah tes bakat skolastik. Nah, jadi tes bakat skolastik ini adalah pertanyaan tentang kemampuan bakat skolastik diantaranya yang berkaitan dengan logika dan kecepatan berpikir. Nah, jadi untuk tes skolastik ini dia lebih menilai sejauh mana kita itu cepat di dalam berpikir dan kemampuan logika yang kita miliki. Nah, jadi ada tiga jenis tes di dalam tes bakat skolastik ini. Yang pertama itu adalah tes verbal. Apa itu tes verbal? Nah, jadi tes verbal itu adalah tes yang mengukur kemampuan seseorang di dalam menggunakan logika verbalnya untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan masalah kata atau bahasa. Nah, jadi jenis soalnya ini biasanya adalah soal sinonim, antonim, analogi, dan wacana. Kemudian jenis soal yang kedua itu adalah tes kuantitatif. Jadi tes ini mengukur kemampuan matematika sederhana. Kemudian ini juga memahami konsep matematika dan menggunakan logika angka untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan angka, yaitu misalnya deretan angka, aritmatika, dan aljabar, serta geometri. Nah, kemudian jenis tes bakat skolastik yang ketiga itu adalah jenis tes penalaran. Nah, jadi penalaran ini mengukur kemampuan untuk memilih dan mengorganisasi informasi yang relevan untuk menyelesaikan masalah, misalnya seperti logis,
diagram, dan analitis. Nah, jadi ini adalah jenis tes yang keempat, yaitu tes bakat skolastik yang mengukur mengenai kemampuan logika dan kecepatan berpikir kita. Nah, kemudian yang kelima, ini adalah tes kemampuan pedagogik. Jadi untuk tes pedagogik, kita harus memahami dulu pedagogik itu apa. Pedagogik itu adalah ilmu yang mengkaji bagaimana membimbing anak, bagaimana sebaiknya pendidik berhadapan dengan peserta didik, serta apa tugas pendidik di dalam mendidik para siswa. Apa yang menjadi tujuan mendidik anak. Nah, jadi tes kompetensi ini terdiri dari perencanaan pembelajaran, yang mana terdapat sejumlah soal tentang perumusan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusannya. Nah, jadi untuk tes kemampuan pedagogik ini juga banyak sekali yang keluar itu terkait dengan teori-teori pembelajaran. Teori pembelajaran apa yang akan kita gunakan pada saat kita mengajar dalam kelas. Jadi, kita harus mengetahui beberapa teori inti ya tentang teori-teori belajar. Nah, ada di video saya sebelumnya tentang 4 teori belajar yang paling sering digunakan oleh guru. Dan yang keenam atau yang terakhir, ini adalah soal tentang tes kemampuan wawancara. Nah, jadi untuk wawancara sendiri, ini ada beberapa hal yang akan menjadi pokok pertanyaan. Itu misalnya pertanyaan tentang alasan dan motivasi mendaftar sebagai ASN. Kemudian pertanyaan mengenai profesionalisme ASN dan juga pendapat tentang guru profesional. Selain itu ada juga pertanyaan tentang pendapat tentang perbedaan pengajar dan pendidik. Kemudian ada juga pertanyaan seputar Pancasila sebagai dasar negara. Ada juga pertanyaan seputar kewarganegaraan dan Pancasila. Nah, jadi demikianlah keenam jenis soal yang akan diujikan pada saat pelaksanaan tes seleksi P3K. Oke, semoga berhasil semua. Jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan.